Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muriah dengan nomor NIM 2892150252, Prodi Manajemen Plus A2, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Holik SEMM. Sini saya akan membahas sedikit topik tentang Bank Indonesia guna untuk tugas ujian akhir semester. Baiklah, Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh pemerintah Indonesia, bank ini awalnya bernama De Japase Bank atau DJB yang didirikan berdasarkan oktroi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Kantor pusat Jakarta, Indonesia didirikan 1 Juli 1953. Pemilik Republik Indonesia Gubernur Peri Warjio, negara Indonesia, mata uang rupiah, pendahulu De Japase Bank. Nah, produk unggulan dari Bank Indonesia ini tersendiri yaitu ada cek. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank dan bisa digunakan oleh nasabah untuk melakukan perintah penarikan uang kepada bank tersebut. Jumlah uang yang bisa ditarik dari bank dengan menggunakan cek bergantung kepada jumlah nominal uang yang tertulis atau tertera dalam cek. Syarat penggunaan cek yang pertama, nama cek dimuatkan dalam teks tersendiri. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayarnya atau tertarik. Yang keempat, penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Tanggal dan tempat cek ditariknya ditandatangani oleh yang mengeluarkan cek itu atau penarik. Nah, yang kemudian ada produk unggulannya yaitu biliet giro. Biliet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Dalam penggunaan biliet giro berlaku prinsip umum sebagai berikut. Sebagai sarana perintah pemindah bukuan, tidak dapat dipindah tangankan, diterbitkan dalam mata uang rupiah, ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ada uang logam. Mata uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, perak, tembaga, aluminium, perunggu, dan swasta diterbitkan oleh pemerintah dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah yang berhak penerbitkan uang termasuk uang logam di Indonesia adalah Bank Indonesia. Nah, kemudian ada uang kertas. Uang kertas tidak dibuat dari kertas biasa karena bahan kertas biasa tidaklah awet, mudah rusak karena uang kertas sering dilipat dan terkena air. Uang kertas terbuat dari bahan kapas. Bahan kertas ini terbukti tidak mudah rusak meski ditarik-tarik ataupun dilipat. Bahkan uang kertas masih diimpor dari Inggris, Prancis, Jerman, atau Belanda, lengkap dengan tanda pengaman atau watermarknya. Nah, produk yang paling diminati nasabah yaitu kredit. Mungkin Anda akan lebih mengenal kartu kredit sebagai produk perbankan. Nyatanya, kartu kredit merupakan bagian dari produk kredit yang ditawarkan oleh bank. Produk perbankan kredit ini merupakan salah satu dari 3 fungsi bank yang memastikan untuk dapat membantu masyarakat. Dengan produk perbankan satu ini, lembaga bank dapat membantu seseorang atau badan usaha untuk bisa membeli suatu barang dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu.
Ketentuan tentang kredit sebagai produk perbankan ini juga tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Berikut adalah beberapa manfaat kredit bagi masyarakat. Yang pertama, mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan rasa aman, menjadi modal usaha, dan mengembangkan usaha. Persaingan bank dan lembaga keuangan. Persaingan perbankan yang sehat memiliki korelasi dengan stabilitas ekonomi. Namun demikian, persaingan yang tinggi antar bank justru akan mengurangi keuntungan bank tersebut. Penjelasannya adalah persaingan antar bank akan menekan tingkat suku bunga kredit sehingga mengurangi probability risk of default debitor yang pada akhirnya akan menjamin kestabilan sistem perekonomian dan sistem perbankan. Persaingan industri dan efisiensi sektor perbankan di Indonesia yang dianalisis dengan berbagai ukuran empiris memberikan gambaran lengkap tentang perkembangan sektor perbankan di Indonesia. Pesan untuk nasabah atau calon nasabah agar dapat mengambil bagian dari produk Bank Indonesia ini, yaitu uang kertas. Mulai digunakan sebagai alat pembayaran, Swedia merupakan negara pertama di benua Eropa yang menggunakan uang kertas di tahun 1661. Pabrik kertas didirikan pada tahun 1150 di Spanyol. Secara garis besar, sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan berdasarkan terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Kesimpulan, perbankan mempunyai peranan yang penting dalam lembaga ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, dunia perbankan dapat menjembatani antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Perbankan dapat menjalankan fungsinya tersebut perlu diterapkan prinsip hati-hati, terutama pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat. Artinya, bank mengadakan penilaian kelayakan dan seleksi yang tepat pada setiap nasabah dan calon pengguna dana bank. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.